Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kita ada tugas kimia dan tugasnya itu memasak, dan jadi gue jadi kelompok saya memilih untuk membuat pizza. Sebelum itu kenalin dulu sama kelompok saya. BTW, saya Lukman. Saya Gali. Saya Ilham. Dan saya Ahmad Musa Firdaus. Ahmad Musa Firdaus. Zaki. Saya Finger. Saya Pras. Kalau tugas kimia pasti harus ada penjelasan kimia tentang pembuatan pizza. Nah, itu gue taruh akhir aja. By the way, untuk captionnya ada di kanan atas. Kita lanjut ke bahan-bahannya. Untuk pembuatan adonan ada 250 gram tepung terigu, 140 gram air hangat tidak panas dan tidak dingin, ragi instan, gula, garam, minyak goreng, dan madu. Untuk topping ada keju, sosis, dan saus tomat. Untuk resep lengkapnya bisa di screenshot di depan ini, Bang. Langkah pertama, campurkan air hangat, ragi, dan gula, dan aduk sampai tercampur rata. Tunggu 5 menit hingga mengeluarkan busa. Masukin tepung terigu ke wadah. Ini teman saya ngajak bikin di luar, katanya biar lebih alami. Keren. Langsung saja air raginya dituangkan ke wadah dan diaduk menggunakan sumpit atau yang lain. Langsung buntal nih. Beri garam, tuang minyak gorengnya, tuang madunya, dan yang dilakukan selanjutnya adalah adonannya diuleni sampai kalis. Proses pengulenan ini agak lama, mungkin sekitar 30 menit. Kalau sudah kalis teruleni, tinggal bulatkan adonan dan lapisi wadah dengan minyak goreng, lalu taruh adonan di wadah dan diistirahatkan selama 30 menit. Pada saat proses peristirahatan, adonannya akan mengembang, bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau yang itu udah gue gembosin. Selanjutnya olesi pemanggang dengan mentega dan taruh adonan, bisa dibentuk bulat atau kotak. Kalau saya kotak. Tusuk-tusuk untuk menciptakan rongga. Untuk pemanggangannya, panasin oven dengan suhu 230 derajat, api atas bawah selama 5 menit. Ini untuk topping, kita kasih saus dulu, terus baru dikasih keju, lalu sosisnya ditaruh yang paling atas. Lalu masukkan pizza ke oven dan panggang dengan suhu 230 derajat, api atas bawah selama 10 menit.
Udah jadi nih bos. Dan selagi masih panas, pinggirannya diolesi mentega agar lebih mengkilap. Ini tuh lembut banget, tapi sayangnya itu terlalu banyak topping sehingga nggak terlihat mewah gitu. Dan sekarang penjelasan kimia tentang pizza. Penjelasan kimia yang pertama yaitu dari bahan-bahannya. Yang pertama tepung terigu. Tepung terigu adalah bubuk yang terbuat dari penggilingan gandum yang digunakan untuk konsumsi manusia. Tepung terigu atau pati merupakan campuran heterogen yang terdiri dari karbohidrat, amilosa, dan amilopektin. Amilum atau pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berbentuk bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Rumus amilum yaitu sebagai berikut ini. Air merupakan senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini. Rumus kimianya yaitu berikut ini, yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Ragi atau kamir merupakan mikroorganisme eukariot yang dimanfaatkan untuk produksi anggur, roti, tape, dan bir. Jenis kamir yang kita pakai yaitu Saccharomyces cerevisiae. Lalu gula atau glukosa termasuk senyawa dan merupakan salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Rumus gula atau glukosa sebagai berikut ini. Dan atom-atom penyusun glukosa yaitu 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, 6 atom oksigen. Garam adalah senyawa yang komponen utamanya terdiri dari natrium klorida, NaCl, dan mengandung senyawa lain seperti air. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Rumus garam yaitu sebagai berikut. Minyak goreng merupakan senyawa organik. Minyak merupakan senyawa trigliserida atau triacylglycerol yang berarti triester dari gliserol. Jadi minyak merupakan senyawa anester. Hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Minyak mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Madu pada dasarnya adalah campuran homogen. Madu terdiri atas campuran gula dan senyawa lainnya yaitu fruktosa, glukosa, dan campuran sukrosa. Dan untuk topping ini ada saus tomat. Saus tomat merupakan zat campuran yang bersifat heterogen karena tersusun dari air, cabai, dan tomat yang tidak melarut sempurna. Dan keju merupakan sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan dibantu dengan bakteri atau enzim yang disebut rennet. Yang ketiga ada sosis. Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging, cincang, lemak hewan, dan rempah serta bahan-bahan yang lain.
Terus ini adalah bagian terpenting, yaitu perubahan dalam pembuatan pizza. Perubahan pertama terjadi pada pembuatan adonan. Dikatakan perubahan kimia karena dari tepung ke adonan menghasilkan materi baru yang bersifat tetap tidak dapat kembali seperti semula. Yang kedua itu proses resting adonan. Adanya proses resting membuat adonan berfermentasi karena ada penambahan ragi pada adonan. Proses fermentasi membuat adonan mengembang dan menghasilkan materi baru, yaitu karbon dioksida dan alkohol. Dan ketiga yaitu saat proses pemanggangan terjadi perubahan kimia. Adonan dipanaskan sehingga ragi menyebabkan adonan tersebut mengembang. Alasannya karena ragi menyebabkan reaksi kimia berupa fermentasi yang mengurai karbohidrat di tepung terigu dan gula menjadi gas karbon dioksida sehingga menjadi roti yang mengembang. Ya, dan itu semua yang saya tahu. Ya, karena itu semua dari Google.